Gamers, balik lagi ke Mexican Channel. Nah, hari ini Om Mike lagi bareng salah satu kolektor mobil yang menurut gua nih ada diecast juga nih, bakalan seru. Kita ada di 101-nya Land Rover Defender yang 1110. Oke, nah mau lebih detail lagi dan lihat semuanya, ikutin terus Om Mike. Alright, so kita udah ada di dalam mobilnya langsung. Nanti kita mau ngobrol langsung. Nah, ini ada Om siapa nih? Saya Om Rahman. Oke. Om, jadi ini ini sebenarnya dadakan banget. Nah, ini Om Rahman salah satu owner ruko yang tempat nanti kita Maxi Garage nanti akan ada di sana. Oke, nah Om bisa ceritain nggak nih mobil tahun berapa? Terus mungkin Om juga bisa ceritain keenakannya, keseruannya, kenapa Om koleksi item kayak beginian. Ini Defender, Land Rover Defender tahun 94. 94, oke. Ya, mesinnya ini pakai 200 TDI, diesel turbo. Oke. Boleh dibilang generasi pertamanya Defender. Oke, Om udah berapa tahun punya ini? Ini udah sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun ini ya? Iya. Oke. 10 tahun lebih malah gitu. Kelebihannya apa sih Om dari apa, maksudnya kayak kenapa sih orang-orang tuh banyak banget yang suka sama this kind of model gitu ya? Defender ini kehebatannya ini dia nggak pakai per down, dia pakai per keong. Jadi bantingannya empuk. Oke. Nah, terus nanti saya tunjukin di depan di jalanan jeglokan itu bisa kerasa kelebihannya Defender dan mobil-mobil lain apa di antara Jeep ini. Nah, ini suara di dalamnya ya, guys. Ini memang benar sesuatu yang unik sih menurut gua, kayak mobilnya berasa banget, mobilnya tinggi dan ini seru banget sih. Nah, Om jadi sejak punya mobil ini perawatannya selama 10 tahunnya apa? Nah, sekarang ini mobil sangat diburu oleh kolektor Defender karena salah satunya Defender udah ganti model. Jadi yang baru ya, baru ya. Jadi ini mobil jadi naik daun, Om. Oke. Ya. Ini kan di diecast juga seru nih Om. Ini banyak banget yang peminatnya dan menurut saya gua nih thank you banget nih Om udah dikasih juga buat meliput ini. Santai Om. Di semua yang ada di mobil ini tadi aku dengar sebelum kita syuting Om bilang mostly ya original ya? Ya, kecuali tab ini aja. Oh, ini tambahan. Sama ini lampu-lampu lah. Nah, ini gunanya tadi Om bilang buat apa? Ini buat aki, kita bisa lihat akinya masih hijau, berarti full charge. Kalau sampai menengah tinggal setengah akinya, kalau kosong di paling atas. Oke, jadi tinggal ngecas di sini aja nih. Iya, tinggal ngecas saja, colok. Nggak usah buka-buka kap mesin. Oke. Stamina battery sangat penting, voltasenya berapa, ngisi dinamo ampere ke aki. Oke. Kalau udah 14 berarti stabil dia, ngisinya bagus. Oke. Nah, Om sendiri bawa mobil ini mostly biasanya buat touring kah atau buat kayak komunitas kah, ngumpul atau buat sehari-hari mungkin kayak gimana yang biasa Om gunain buat sehari-hari? Bukan ini kan pasti kan? Iya, ini boleh dibilang mobil kesayangan. Ya. Mobil kesayangan ya? Iya. Biasanya kita touring-touring dengan klub. Khususnya Land Rover Club Indonesia. Nah, dan kita ada komunitas sendiri sekarang, saya dengar udah sekitar 700 member di klub tersebut. Untuk yang tahun ini, yang tahun 94 ini, yang Om punya ini sedikit rare nggak sih? Atau di Indonesia banyak nggak yang punya? Ini sekarang jadi barang buruan karena kenapa diburu? Ini model lama Om. Model lama ini model yang lama ya? Ya, jadi generasi dia mesinnya kan masih jadul ya? Nggak ada elektronik, ECU, komputer, nggak ada. Jadi kalau banjir-banjiran jagoan Om. Bisa kerendam bisa kerendam sampai tinggi segini, sedengkul juga jalan terus dia.
Sedangkan kalau generasi baru yang model barunya sekarang kerendam selesai. Oke, nah Om, si mobil ini sendiri untuk apa ya, kolektor sendiri ini tuh mereka biasanya ngumpulin yang baru juga apa memang zaman semuanya yang model-model lama? Jadi kayak orang ketagihan nggak sih gitu maksud aku? Iya. Kayak gue Land Rover nih keluar yang baru, kan seperti kayak mainan juga gitu kan? Ya. Gue suka nih mobil, dia keluar yang baru segala macam, mereka tetap ngumpulin atau enggak lah, aku suka yang jadul-jadul aja gitu. Masalahnya yang baru itu harganya sudah luar biasa, Om. Oke, tapi kalau mampu mah hajar aja udah. Iya, pasti. Kita udah mulai lihat di jalan kok udah banyak. Oh, oke. Tapi di Jakarta sendiri komunitas ini banyak dong ya? Banyak. Nggak cuma 1-2 ya? Iya. Oke. Dan Nah, ini banyak ini Om, dulu mobil-mobil bekas restorasi dari tentara yang sudah dibuang, direstorasi total jadi baru lagi. kayak Humvee juga gitu ya? Iya. Banyak juga yang. Nah Om, ini ke mesinnya sendiri, Om tahu detail spek dan everything yang bisa dibagiin kan nih ke teman-teman gitu? Iya. Dari tenaga, powernya, apa segala macam. Tenaga powernya ini dia sebenarnya mesin sebelum ini, jadi Land Rover ini saya jelasin sedikit sejarahnya. Ada Land Rover seri generasi pertama, kedua, ketiga. Oke. Setelah itu keluar Land Rover 90 Om. Oke, yang lebih pendek ya? Ya, banyak di diecast itu kalau kita perhatikan di Matchbox atau di Hot Wheel ada yang tulis Land Rover 90, ada yang tulis Defender 90. Oke. Jadi jujur banyak orang nggak paham itu perbedaannya Om. Land Rover 90 itu generasi sebelum Defender, tapi modelnya mirip Om. Cuman Beda. ini tahun-tahun keluarnya ya? Dia cuman hanya masuk ke Indonesia sekitar 2-3 tahun. Land Rover 90. Dan Om punya itu satu kan? Ya, Nah, nanti kita liput juga tuh. Kalau udah jadi belum sekarang? hampir udah Hampir jadi. 90%. Oke. Nah, Land Rover 90 sama Defender 90 beda di mana Om? Mesinnya. Mesinnya beda. Mesin Land Rover 90 itu non turbo. Jadi boleh bilang boyo Om. Gitu. Yang lama? Yang lama. Makanya setelah 2 tahun dia keluarin lagi mobil baru namanya Defender 90. Itu beda di engine. Beda di engine-nya turbo, udah sama seperti ini 200 TDI. Oke. Dan di luar dari itu atapnya kalau kita perhatiin Defender 90 itu atapnya tanggulnya lebih tinggi dikit daripada Land Rover 90. Oh, memang udah pencinta ini ya, makanya tahu every detail yang story dan lain-lain. Saya sebenarnya hobi ngoprek-ngoprek Om, asalnya gitu. Oke. Nah, di Hot Wheel itu, jadi kadang-kadang kita bisa lihat tuh Land Rover 90 atapnya lebih tipis. Lebih tipis ya? Ya, Oke. All Shanghai. Oh, dia ini ada tempat baru nih guys yang baru buka juga di daerah Gading. Ini daerah mana sih ngomongnya? Sedayu City. Sedayu City. Old Shanghai. Baru buka berapa hari ini. Kita driving di Old Shanghai with the old car. Oke, Om balik lagi nih, maksudnya kalau menyatukan kayak teknologi yang baru nih sekarang, mostly ke mobil-mobil yang klasik seperti ini, apakah ada pantangan Om biasanya dari kolektor kayak gua anti nih, nggak mau pakai yang ada kan orang yang mungkin cinta everything just vintage and classic and everything, dia nggak mau ada kayak like things yang baru-baru gitu. Nah buat Om sendiri gimana? Jujur ada 2 kategori. Oke. Demen yang klasik atau yang modif gitu. Oh, oke, Gitu. memang sudah dipisahin Iya. gitu ya. Biasanya kalau yang modif itu buat lebih ke arah off-road Om. Oh, modif justru yang buat off-road. Iya, Jadi ya. mereka ada kayak fitur-fitur tambahan ya. Iya, biasanya swap engine, swap kaki gardan. Oh, I see. Banyak diganti ke Toyota karena Toyota spare partnya gampang Om. Jadi Toyota punya spare part masuk ke ya Land Rover. mesin Prado, 1KZ, 13BT, 14BT, Masuk ke sini. Toyota punya itu bekas Dina. Dimasukin ke Defender, kakinya gardannya dipakein Toyota. Kenapa? Kalau Toyota ke ujung Berung juga spare part gampang Om. Apalagi truk-truk punya. I see. So you keep the original, Ya. replace it Ya. buat di off-roadin gitu ya. Tapi body tetap dah Defender. Defender. Om, ini kalau boleh tahu nyari barang-barang kayak begini tuh sekarang tuh biasanya lebih banyak di komunitas ya, di pasar
bebas lebih susah nyarinya ya. Menurut Om gimana sih kalau orang bisa, ini gua nih habis nonton video ini nih gua kepengen beli nih, nyari itu bilang mostly lebih ke mana sih? Jujur barangnya aja udah langka. Iya udah susah berarti kan. Iya. Nah, berarti tetap harus kayak teman ke teman gitu Iya. kan, dan kolektor ke kolektor gitu kan. Biasanya rata-rata di komunitas sudah tahu ini sejarahnya apa, siapa punya. Iya, 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 Udah iya. tahu. Jadi ada kayak silsilah ya, Iya. gitu-gitu. Oke, jadi guys, kita udah dapat beberapa ilmu nih dari Om Rahman juga. Buat gue sih something new juga ya. Dan di channel kita ini sekarang kita mau coba juga sesuatu yang baru. Kita mau ngupas hobi-hobi yang bukan cuma mainan aja, tapi ada kayak one-of-one segala macam. Ini kayaknya banyak banget yang bisa kita dapat dari Om Rahman, yang dari hobinya dia ini bisa buat apa ya, sesuatu yang fresh gitu buat teman-teman kolektor juga gitu. Om, jadi ini nanti kita mau bakal liput yang 90 nih. Ya, sebentar Om, nih kehebatannya Defender ini. Oh, Kita ada oke, polisi oke. tidur Kita ya. balik. Terus Kita hajar aja, nggak usah ngerem Om. Oh, ini. Kenapa? Bedanya Defender dengan Jeep khususnya Toyota Hardtop. Toyota Pernya. Hardtop pakai vertikul. Mau paring down gitu ya? Iya, nih lihat tidak. Bodinya nggak gerak Om, Iya, iya, iya. kakinya yang main. Itu kehebatannya Defender, kakinya main, bodinya stabil. Jadi kakinya doang yang begini. Iya, kita di dalam tetap nyaman. Saya nggak ngerem kan, polisi tidur tadi. Gitu. Sedangkan kalau kita naik mobil hardtop, kita mesti ngerem. Kalau nggak jubit-jubit goyang Yang Om. semua ya. Iya. Dimas mau ganti per nggak Mas mobil lu Mas? Nah ini kan nih saya hajar. Nih guys. Oh. Iya. Ya, ini. Nah, tapi kalau suaranya sendiri nih Om, di dalam interiornya kita gini, ini memang ciri khasnya dia kan, suara diesel kan. Ya. Tapi untuk mobil-mobil baru kan biasanya udah kedap suara ya. Ya. Perbedaannya That's the art ya, I mean, like itu sesuatu value yang berbeda ya, kayak mobil-mobil lama tuh mesinnya kedengeran guys, di bener-bener kayak gitu, that's pretty cool. Ini bisa lari berapa Om? 120. Max? Sebenarnya bisa lagi, cuman saya kasihan mesinnya. Oh, oke. Iya. Memang bukan buat ngebut lah ya. Iya, dia lebih ke safari sebenarnya. Oke. Kenapa orang modif ke Toyota, gardannya pakai Toyota ini untuk lebih ke heavy duty, buat heavy off-road. Kalau Defender ini lebih didesain untuk safari, jadi off-road tapi bukan Santai. yang ekstrim. Oke. Bukan yang ekstrim muddy, lumpur-lumpuran abis-abisan gitu. Nah, kecuali kita upgrade. Ada upgrade-nya Om. Kalau di banyak teman-teman yang off-road itu suka ganti gardannya, diganti yang heavy duty. Oke. So you have plan for apa, ada modifikasi lain buat Kalau- mobil ini, apa sekarang udah cukup puas sampai? Kalau ini karena kesayangan, rencana akan di restore ulang, di repaint, di scrap habis, dibaruin. Terus Nice. ada kemungkinan roof rack-nya mau dicopot, jadi klasik Om. Ya tadi Om juga bilang kan dia ini dia ada fitur yang kayak buat tenda segala macem gitu, Iya. buat masang gitu ya. Iya. Oh, kita bisa gelar lapak tadi kata Om Rahman buat jualan. Bisa jualan kopi, jualan diecast. Oke. Well, thank you banget nih Om Rahman ya. Mungkin Om Rahman ada yang mau disampaikan lagi? Oh. Buat teman-teman yang nonton nih gitu, maksudnya kayak apa ya? Kayak Defender nih sesuatu yang gimana sih buat Om sendiri gitu? Defender ini mobil yang unik. Kita pakai keluar kota, makin jauh makin enak Om. Makin jauh makin enak. Iya. Rasa nyaman, kita nggak perlu ngebut-ngebut kok. Tapi kemanapun bisa. Jadi, Oke. jadi Gitu ya Om ya. Iya. Oke, so thank you for watching. Buat teman-teman semua, nanti kita akan liput lagi mobil-mobil yang lain. Kita mulai dari sini dan saya juga akan banyak belajar. Pertama, thank you banget buat Om Rahman buat informasi, dikasih kesempatan naik ke mobil ini. Dan nanti ada lagi Om ya. Kita mau review yang mobil R34 dan everything gitu ya. Oke, thank you for watching. Salam gas Omar.